Oke, Mas Kabet dan Mas Ibam, tadi itu masih intro ya, perkenalan juga Mas Ibam masih baru juga. Nah, betul nggih ngomongnya buan. Tidak apa-apa, ini share-share pengalaman aja. Ada Fiverr, Mas Ibam. Pernah dengar Fiverr? Fiverr. Kalau butuh uang ya, Fiverr bisa, Upwork bisa. Kalau Fiverr itu lebih available. C ya. Aduh, kenapa Mas Ibam? FKIP lantai 2 tambah juga double panasnya. Jadi sementara data. Pak Irfan. Nah, ini Pak Irfan ini panjang umur Mas Ibam. Ini dulu juga ambeien. Nah, semenjak dia olahraga itu rajin olahraga, sehat walafiat alhamdulillah. Kuncinya dia, dia olahraga. Iya olahraga kuncinya di olahraga. Oh, terserah. Bebas kecuali catur lah. Modal lah duduk. Halo, Kapit. Bahasa Inggris. Tambah mahasiswa baru dari pindahan dari Pak Irfan dari THP. Untung ono koncone. Iya, iya aku ya dulu loh. Loh, kamu ada mata kuliah lain nggak, Bet? Ada. Jam 10. Paling lebih lah, Pak. Iya. Ya, sebentar saya Mas Hafid ya dan Mas Bram ya. Materinya ya. Ya, Ya, ini yang penting-penting. Kemarin aesthetic value itu halaman 16-17. Nanti saya screenshot jadikan materi. Ya. Sekarang selanjutnya itu kita fokus ke oh iya, IBAM belum saya enroll. Nanti WA Pak Iqbal ya, NIM-nya ya, Mas Ibam ya. Halo, Mas Ibam. Halo, halo. cek cek. Mas Ya, Ibam. ada. Nanti Ya, ada. NIM-nya WA Pak Iqbal. Saya enroll ke e-learning. Ya, materinya di situ nanti. Oh, NIM-nya saya kasih ke Anda ya, Pak. Oke, tadi kamu kan lihat ya di Upwork itu kan ada istilahnya plot. Ya, tadi itu mana sih plot? Tadi pokoknya adalah plot. Di script itu ada plot ya. Penting Ini, sekali Pak. plot. Kenapa? Ini NIM-nya saya berikan ke Anda ya, Pak. Mm-mm. Mm-mm. Materi kali ini itu fokus ke plot. Saya terangkan sedikit aja. Mumpung tadi itu ada yang nyinggung. Fokus ke mana sih tadi itu? Plot. Coba sih saya control find. Mana? Plot. Tadi kayaknya ada deh. Oh, enggak ada yang sebelumnya kayaknya. Kamu disuruh buat skrip, itu tentu butuh plot kan? Plot paling umum digunakan, itu dasar ya, basic gitu ya. Si. Itu ada A, B, C, D, E, F. Ada F. Pertama, eksposisi. Eksposisi itu dalam eh, karya sastra itu artinya itu di permulaan sebuah karya sastra itu dia itu mengenalkan introduce characters and setting. Jadi tempatnya di mana, waktunya kapan, dan karakter utamanya siapa. Mengenalkan seluruh karakter juga bisa sih. Itu namanya eksposisi. Jadi mengekspos karakter-karakter. Penting nggak Pak ini? Penting. Tiba-tiba dia membunuh kan nggak aneh kan ya. Dia harus mengenalkan siapa siapa karakter utamanya, settingnya di mana. Biasanya eh, sebelum caranya orang itu expose atau memperkenalkan karakter itu macam-macam. Ada yang tipe yang seperti kayak Doraemon. Ini paling dasar ya, basic ya. Kamu tahu Doraemon, film Doraemon? Tahu ya, Fit ya? Ya, Tahu Doraemon kan? Kamu ini milik generasi milenial apa generasi Gen Z? Oh, Gen Z ya, ya. Pak, tapi kok tahu Doraemon? Itu masih populer ya. Nah,
Kamu lihat, kita analisis ya, karya sastranya Doraemon. Ketika dibuka film itu ada peristiwa biasanya itu si Nobita itu diiming-imingi oleh Sunio mainan baru, bener kan? Biasanya loh, biasanya awal-awal itu loh, opening di opening dia itu diiming-imingi mainan baru, helikopter baru. Setelah helikopter baru, akhirnya itu kan dia itu lapor ke Doraemon, kepingin helikopter. Nah, jadi untuk menerang ini eksposisinya si Doraemon ini fokus ke konflik di muka. Jadi untuk bikin orang itu penasaran ada motif di situ untuk dilihat. Penting sekali ya, ini kayak intronya gitu. Itu harus ada tujuannya kenapa kok film ini layak dilihat terus gitu. Itu di intro. Kalau intronya Doraemon itu biasanya itu diiming-imingi. Akhirnya orang itu kan kira-kira alat apa ya yang dikeluarkan Doraemon, begitu kan, untuk memberikan solusi itu. Kamu kalau mau nulis puisi, mau nulis cerpen, mau nulis novel atau film, apapun itu bisa kamu adaptasi caranya Nobita atau film Doraemon ini. Jadi kamu lihat karakter utamanya itu kamu kenalkan lewat konflik di muka. Contoh yang lain yang sekarang populis di anak-anak muda, anak X generation. Saya kemarin ada istilah isekai, ya isekai. Iya kan anime itu kan sering kan kamu ya? Iya, Mas Hafid ya, masih paham ya? Iya, Bang. Semacam afterlife gitu ya. Iya, Ya, macam semacam afterlife. ya itu awalnya kan dia itu pasti dibully atau sia-sia hidupnya gitu kan. Di kantor hanya ngetik Ya, gitu kan. Terus terbunuh karena lembur gitu ya. Atau tertabrak mobil gitu kan. Terus akhirnya kan dia ke dunia lain atau kembali ke masa lalunya dia kecilnya. Nah itu kan awalnya itu kan dia diawali oleh konflik. Awal itu loh, diawali oleh masalah kan. Nah, intronya itu begitu. Di intro kan seperti itu. Nah, itu contoh eksposisi. Kalau intro yang biasanya sih kayak kamu nulis cerita, kayak nulis cerita ketika kamu SDMI itu. Gitu. Ini pertama itu eksposisi. Paham ya? Kata kamu mau cerpen ya? Nanti saya beri masukan dari no silly worker, tidak ada pekerjaan yang apa tolol gitu ya. Pasti saya apresiasi. Gitu. Aman. Kalau mau kamu mempertajam feelingnya kan perlu adanya latihan. Sering-sering latihan dari sekarang. Nomor 2 di sini, di bukunya ini, Intro to Literature ini, yang kedua itu konflik. Jadi di sini tuh konflik itu diartikan ada dibagi dua, internal sama eksternal. Jadi ada permasalahan. Semakin naik, maksudnya semakin lama film itu semakin banyak masalah. Konflik-konflik itu semakin masalah banyak. Tapi bukan klimaks ya. Jadi dia itu rising action gitu loh. Naik gitu loh. Cek, tunggu ya. Cek, bentar ya, masih kami ya. Aduh, oke, baik. Ya, ya, gimana? Ya, tadi. Balik. Waktunya tinggal sedikit karena kayaknya mata kuliah lagi satu ini. Betul kan? Ya, enggak beda. Siapa? Ini nanti. Ini, itu datang. Kalau saya bisa. Iya. Cek, baterainya habis. Ini nggak bisa, belum bisa beli nanti. Sebentar. Oh, iya. Bisa. Oh, apa? Continue. Coba Fit. Oh iya, yang bawahnya. Yang bawahnya bisa. Nah, oke. Itu konflik. Dia itu
ada konflik internal atau eksternal gitu ya. Kedua, terus tadi itu ketiga rising action, yaitu ada semakin lama semakin menciptakan, membangun ketegangan gitu ya, banyak masalah tok gitu. Akhirnya ada high point. Kalau ngomongkan klimaks itu kan agak seronok ya. Istilahnya itu di sini tuh high point. Jadi ada kayak permasalahan yang titik tertinggi gitu. Kayak kalau saya bayangkan itu ada ceritanya itu Oedipus Complex. Oedipus Complex itu dia itu mirip manusia tapi bukan manusia, hewan juga bukan hewan. Dia itu digambarkan membawa batu besar naik ke gunung. Jadi cerita itu seperti itu. Dia itu sudah ada masalah di bawah itu, bawa batu besar gitu, bulat gitu ya. Terus didorong sampai ke puncak gunung. Itu kayak itu plot, gambarannya plot. Sampai di puncak nanti batunya itu diterjun payungkan. Nah, di sini namanya falling action. Setelah klimaks di ujung itu ya, permasalahan di ujung itu nanti batunya itu resolusinya digelundungkan gitu, dijatuhkan gitu loh. Nah, jadi bentuknya itu kayak begini memang. Oh, sampai kalau kamu lihat, oh nggak bisa ya, nggak bisa. Iya, tidak. Di buku ini itu eksposisi, rising action, climax, falling action, sama resolution terakhir. Gitu. Jadi unsur plot yang paling sederhana seperti ini. Jadi kalau nggak lurus ya, nggak lurus betul, nggak lurus saja. Jadi ada ininya, ada lika-likunya. Biasanya itu ada kayak macam-macam, ada flashback gitu ya, ada. Tapi ini yang paling dasar seperti ini. Tinggal kamu aja ngolah-ngolah. Pun puisi ya, poetry atau poem gitu. Kamu kalau nulis kalau nggak ada ritmenya, nggak akan bisa jadi menarik. Begitu. Iya kan? Iya, Fit ya. Nah, Ikam ya. Suka nulis puisi? Puisi. Nggak suka. Nggak Coba Pak, pernah membuat. caranya itu nulis puisi biar kamu mahir itu kamu jatuh cinta atau sekalian nembak cewek ditolak sekalian gitu. Pasti nanti kamu jadi seniman kamu, jadi sastrawan. Jadi, iya kalau sudah diputus itu baru mukamu kayak ribuan pisau yang menusuk pilu hati gitu. Langsung otomatis jadi sastrawi lah. Bahasanya itu loh. Ya, gitu ya. Untuk hari ini kita akhiri karena ada waktunya Bu Rini jam 10. Masih paham ya, Mas Hafid ya. Minggu Ya. depan kita teruskan lagi. Semoga bermanfaat. Minggu depan di sini boleh, di kampus boleh. Atau Mas Ibam mau online juga boleh. Gitu, ya. Kita akhiri dulu Ya. ya. Boleh ya. Baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itunya Pak sebelumnya. Apa? Saya mencoba membuat puisinya itu coba nanti saya kirimkan kan gitu Kak Pak. Hah? Buat referensi aja. Oh ya, Membuat puisi. kamu mau membuat puisi, kirim ke Pak Iqlil. Jangan malu-malu ya. Kemarin itu ada temanmu bahasa Indonesia namanya Ganes. Kenal Ganes? Itu puisinya cinta itu banyak itu Ganes itu. Tapi malu, mau dibaca orang itu malu. Kalau kamu nggak kenal nanti kenalan nih. Kayaknya habis diputus pacar kayaknya. Ya, nggak apa itu, kirim ke Pak Iqlil. Banyak yang apa kakak kelasmu itu yang menerbitkan puisi ke sini. Itu tak kasih tahu nanti, Bib. Ada yang. Nah, yang kemarin saya bilang without a trace di situ ada. Tak ambilkan. Nggak apa-apa. Tadi intinya hati itu butuh makanan ya. Butuh kamu asupi makanan, kamu siram kayak pohon gitu. Kalau nggak pernah nulis puisi, nggak pernah baca apa-apa, itu hatimu kering. Sekali-kali kamu makan gitu. Nggak hanya secara fisik, tapi hatimu kasih beri asupan masukan gitu ya. Ya masih Bab ya, semangat ya. Baik. Ya, semangat dari sekarang kita build skill menulis kita, apa sastra kita tingkatkan gitu. Sering-sering apa ngirim cerpen puisi ke Pak Iqbal. Kalau malu masukkan blog, daftar blog tip untuk portofolio, linknya kasih ke Pak Iqbal. Saya kasih saran sebagai gurumu. Ya, nggak apa-apa. Nanti ada trik-triknya itu menulis puisi itu. Tapi sekarang kan masih intro, masih introduction.
Prakteknya itu ada mata kuliah lagi, Poetry and Drama in Language Education tahun depan. Ya, sekarang masih intro, masih tipis-tipis lah. Tapi kamu harus sudah tahu ya posisi kamu di mana nanti jadi apa kalau kita teruskan gitu ya. Sudah tahu kan? Oke, oke, oke. Sudah Mas Hafid, ada tanya lagi? Ini ada, Oke, Pak. Mas Untuk Ibang, jadwal perkuliahannya mulainya jam berapa, Pak, biasanya? jam 8. Jam 8. Mm-mm. Baik, Pak. Ya, apa? Terima kasih. Halo? Baik, sudah, Pak. Oke. Mm-mm. Pon, terima kasih. Assalamualaikum. Ini, Pak. Terima kasih.